pendaftaran BPHTB di aplikasi My BPHTB. Pertama, klik tombol login di pojok kanan atas atau bisa di login ini. Kemudian masukkan username akun masing-masing. Lalu login. Jika sudah jika sudah tampil halaman seperti ini, berarti sudah berhasil login. Kemudian di samping kiri ada menu. Jika diklik aktivitas PPAT atau PPATS, akan muncul submenunya. Nah, yang paling pertama ada pembuatan SSPD. Sini akan tampil semua data grid transaksi yang sudah pernah dilakukan atau sedang berjalan. Nah, untuk mendaftar SPD yang baru ada tombol tambah di sebelah sini, diklik. Ini kemudian muncul form pendaftaran dari tahap 1 sampai tahap 7. Tahap 1 itu untuk formulir penerima hak atau pembeli. Diisi terlebih dahulu dari atas. Subjeknya pribadi atau badan, nicknya misalnya. Jika sudah, klik tombol selanjutnya untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu tahap pengisian objek pajak. Yang data pertama itu NOP. Lalu klik tombol di samping ini, ada proses untuk. Nah, di sini akan otomatis terintegrasi dengan data SysMap, lalu terotomatis terisi dan akan muncul notif jika ada tunggakan atau tidak ada tunggakan. Kemudian isi nilai pasar misalnya. Lalu klik selanjutnya untuk ke tahap berikutnya. Tahap ketiga ini perhitungan BPHTB-nya berdasarkan perhitungan ini tidak dapat NOP TKP karena sudah pernah didapatkan di transaksi sebelumnya. Jadi ke tahap berikutnya, klik selanjutnya. Di tahap 4 ini form untuk penjual atau pelepas hak, pribadi atau badan usaha, subjeknya misalnya. Nah, ini data penjual juga sudah terintegrasi dengan objek pajak yang tadi diinput, NOP yang diinput, jadi bisa langsung ke data-data yang belum terisi. Selanjutnya klik tombol selanjutnya di samping kanan bawah untuk ke tahap berikutnya. Di tahap kelima ini ada form upload persyaratan. Di sini untuk pertama ada KTP, salinan SPPT atau SPPT atau surat keterangan SPPT, sertifikat, kwitansi jual beli, dan KTP penjual. Misalnya jika semua upload sudah sukses dan terupload tulisan upload berwarna hijau ini, berarti sudah berhasil diupload masing-masing persyaratan. Dan ini ada wajib, berarti wajib itu harus diisi, dan keterangan file juga ada di samping kanan, max 5 MB. Kemudian selanjutnya ke tahap foto dan letak objek di tahap ke-6. Di sini ada pilih file untuk foto objeknya. Kemudian koordinat lokasi objeknya di mana. Sini dulu ya.
selanjutnya ini di tahap ketujuh, yaitu persetujuan atau pernyataan persyaratan setuju terhadap data yang di-upload atau di-input di tahap sebelumnya. Dicentang kolomnya, kemudian di samping ini ada tombol ajukan. Diklik, dan ini klik ya untuk jika sudah yakin dengan data yang sudah di-input. Nah, jika sudah sampai diajukan ke tahap 7, status pengajuan berhasil, maka tinggal menunggu verifikator berkas melakukan verifikasi terhadap pengajuan data SPD yang diajukan tadi. Kemudian jika sudah ini ada notifikasi di lonceng sebelah sini bahwa berkas sudah lengkap atau belum. Nah, ini untuk pendaftaran yang dilakukan tadi itu masih terdapat penolakan, berarti ada yang harus direvisi. Di sini bisa langsung diklik ke menu pembuatan SPW untuk direvisi, kemudian ada kolom perintah untuk direvisi, atau bisa juga dari lonceng notifikasi ini lalu diklik notifikasi yang ini untuk melakukan revisi. Nah, di sini mulai dilakukan pemeriksaan apakah ada yang salah atau belum diinput atau keliru. Jika sudah, langsung klik selanjutnya. Dan tahap kedua juga sama, jika ada yang mau diubah bisa dilakukan perubahan sesuai revisi. Nah, di sini ada keterangan dari verifikator berkas bahwa NAP tidak sesuai dengan input. Berarti file yang diinput di chart SPPT ini dengan data objek di tab 2 itu masih ada yang tidak sesuai, maka itu masih bisa diedit atau dihapus file yang sebelumnya diupload namun salah, kemudian diupload file yang benarnya atau SPPT yang benarnya. Nah, jika file atau persyaratan yang sudah benar dan sesuai sudah tidak bisa diubah-ubah, hanya bisa muncul keterangan terverifikasi, berarti sudah benar. Nah, berarti ini hanya revisi satu syarat file ini aja. Jika sudah, klik selanjutnya lagi. Nah, kemudian selanjutnya lagi. Lalu ajukan revisi. Berkas akan diberikan kembali ke tindak lanjut oleh verifikator berkas. Di menu pendaftaran SPD ini status berkasnya masih belum lengkap, berarti tinggal menunggu verifikator berkas melakukan verifikasi. Kemudian jika sudah, nanti statusnya akan berubah menjadi lengkap. Nah, berarti ini status yang sudah berubah jadi lengkap, dan juga waktu verifikasi juga muncul di bawah sini. Kemudian di atas juga terdapat notifikasi bahwa berkas pada SPT nomor sekian sudah bisa dicetak kode bayarnya. Atau bisa dari menu ini bisa digeser ke paling pojok. Nah, di sini ada kode bayarnya, kode bayar ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran SPD. Namun lalu di perintah juga ada cetak kode bayar. Di sini bisa dilakukan
download file pembayaran sudah dilakukan, maka di kolom status pembayaran akan tertulis sudah dan waktunya juga sesuai waktu pembayaran. Kemudian tinggal menunggu tahap penilaian dari validasi. Kemudian jika kita lihat status validasi sudah disetujui dan tidak ada SKPKB atau tidak perlu diperiksa atau pemeriksaan, berarti nilai sudah dinilai oleh validasi pada validator dan akan terbit NTPD dan juga berkas untuk cetak SPD. Nah, ini untuk bentuk file berkas surat setoran pajak daerah BPTB. Di sini ada kode bayar, ada informasi wajib pajak dan seterusnya. Kemudian juga untuk cetak NTPD untuk melakukan input akta oleh notaris.